Semangat pagi, bertemu kembali dengan Bu Heti dalam mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi mengenai deret, yang nantinya konsep materi ini dapat diaplikasikan dalam perilaku bisnis dan ekonomi. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Sedangkan suku adalah bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret. Deret dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni deret dilihat dari jumlah suku yang membentuknya, dan yang kedua, deret dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya. Jika dilihat dari jumlah suku yang membentuknya, maka deret dapat digolongkan atas deret berhingga dan deret tak berhingga. Deret berhingga adalah deret yang jumlah suku-sukunya tertentu, sedangkan deret tak berhingga adalah deret yang jumlah suku-sukunya tidak terbatas. Sedangkan jika dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, maka deret dapat dibedakan menjadi deret hitung dan deret ukur. Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada materi ini, ya, ini deret hitung dan deret ukur. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Sedangkan bilangan yang membentuk suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda, sehingga nanti simbolnya adalah B untuk pembeda. Sedangkan deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Sedangkan bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan dengan pengganda, yang simbolnya pengganda adalah P. Pada materi ini subpokok bahasanya sebagai berikut. Kita akan membahas mengenai deret hitung, yakni suku KN dari D, dari deret hitung, dan jumlah N suku serta penerapan ekonomi deret hitung pada model perkembangan usaha. Dan kita akan membahas mengenai deret ukur dan jumlah N suku serta model penerapan ekonomi untuk deret ukur. Pertama, kita akan membahas mengenai deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan pada penjumlahan. Sedangkan bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung itu dinamakan adalah pembeda, yakni selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contohnya, dari sebuah deret hitung yang suku-sukunya 5, 10, 15, 20, 25, 30, maka pembeda antar sukunya adalah 5, yang didapatkan dari selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan, yakni suku kedua, 10, dikurangi suku pertama, 5, sehingga pembedanya atau B-nya adalah 5. Jadi di sini 5 ini adalah A, bisa ditulis sebagai A, atau sama dengan S1. Kemudian 10 ini sebagai S2. Nah, kemudian untuk deret hitung itu bisa dicari dari B sama dengan B itu adalah simbol dari deret hitung, untuk pembeda dari deret hitung. Nah, pembedanya bisa dihitung dari S2 negatif S1. Bisa juga S3 negatif S2, S4 negatif S3, dan seterusnya. Jadi di sini untuk contoh nomor 1, ini pembedanya bisa 10 dikurangi 5, S2 dikurangi S1, atau 15 dikurangi 10, 20 dikurangi 15, sama saja. Contoh yang kedua, ada sebuah deret hitung yang suku-sukunya 83, 73, 63, 53, 43, 33. Berapa pembedanya? Pembedanya kita bisa cari dari 73 negatif 73 negatif 83. Jadi 73 dikurangi 83 itu sama dengan negatif 10. Atau bisa juga 63 dikurangi 73, 53 dikurangi 63 sama saja.
Kemudian contoh yang ketiga, sebuah deret hitung yang suku-sukunya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Berapa pembedanya? Ini bisa kita cari dari 3 negatif 1. 3 dikurangi 1 itu sama saja 2. Atau 5 dikurangi 3, 7 dikurangi 5, 9 dikurangi 7 sama saja. Kemudian kita masuk pada suku ke N dari deret hitung. Besarnya nilai suku tertentu ke N dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui sebuah rumus Sn sama dengan A plus N negatif 1B, di mana A sama dengan suku pertama atau S1, B adalah pembeda untuk deret hitung, kemudian N adalah indeks suku. Sebagai contoh, nilai suku ke-10 dan ke-23 dari deret hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30 adalah kita bisa gunakan rumus yang di sini untuk menghitung suku ke-10-nya. Sn sama dengan A plus N negatif 1B. A-nya sudah diketahui 5. Kemudian N, indeks sukunya yang kita cari adalah suku ke-10, sehingga di sini 10. Kemudian negatif 1, B-nya sudah kita cari di slide awal tadi. B itu pembedanya adalah S2 dikurangi S1, sehingga kita bisa cari S2-nya di sini adalah 10, berarti 10, oke, 10 negatif 5, 10 dikurangi 5, sama dengan 5 di sini. Atau bisa juga B-nya adalah 15 dikurangi 10, 20 dikurangi 15, 25 dikurangi 20 sama saja. Nanti hasilnya 10 dikurangi 1, 9, 9 dikalikan 5, 45, ditambah 5 sama dengan 50. Kemudian suku ke-23 caranya sama, kita gunakan rumus yang di atas, Sn sama dengan A plus N negatif 1B. A sudah diketahui 5, N kita cari adalah suku ke-23, N-nya suku ke-23, berarti di sini 23 negatif 1, B-nya kita sudah cari tadi 5, sehingga kita bisa teruskan 23 negatif 1, 22, 22 dikalikan 5, 110, 110 ditambah 5 sama dengan 115. Kemudian kita masuk kepada jumlah N suku deret hitung. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama S1 atau A sampai dengan suku ke N, Sn yang bersangkutan. Untuk menghitung jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu N, ada 4 bentuk rumus yang bisa kita gunakan. Yang sebelah kiri ini adalah jika Sn sudah diketahui. Jadi di sini Sn sudah diketahui, nilai Sn sudah diketahui, kita bisa gunakan rumus yang di sebelah kiri. Kemudian, kita bisa gunakan dua rumus di sebelah kanan jika Sn belum diketahui. Contohnya, jumlah deret hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30, sampai suku ke-10. Karena di sini suku ke-10 sudah dicari pada slide sebelumnya, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang di sebelah kiri. Sehingga jumlah suku ke-10-nya adalah 10 negatif 2, karena di sini indeks sukunya yang kita cari adalah 10, kemudian A-nya sudah diketahui ya, A-nya suku pertamanya adalah 5, kemudian Sn, S10 sudah kita cari di slide sebelumnya, hasilnya adalah 50. S10 kita bisa cari dari A plus N negatif 1B. A sudah diketahui 5, kemudian N karena dicari adalah suku ke-10, sehingga 10 negatif 1, 9, 9 dikalikan 5 sama dengan 45. Pembedanya sudah diketahui ya, sudah kita cari di slide awal, 10 dikurangi 5, atau 15 dikurangi 10, 20 kurangi 15, itu sama saja pembedanya, B-nya. Gitu ya. Jadi di sini B-nya kita tadi sudah cari di slide sebelumnya, S2 negatif 1, S1, atau 10 negatif 5. Atau bisa juga 15 dikurangi 10, 20 dikurangi 15 sama saja. Ini untuk pembedanya ya. Nah, kemudian kita masuk ke jumlah suku ke-10. Berarti hasilnya nanti adalah 5 tambah 50, 55 dikalikan 5 hasilnya
275. Berikutnya adalah model perkembangan usaha. Jadi untuk penerapan ekonominya itu bisa diimplementasikan pada model perkembangan usaha. Untuk deret hitung itu bisa diimplementasikan misalnya pada variabel produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal. Contohnya di sini untuk model perkembangan usaha. Jadi pola deret hitung itu ada variabel yang bersangkutan itu akan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Contohnya, sebuah pabrik mie instan XYZ menghasilkan 3.000 bungkus mie pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan karyawan dan peningkatan produktivitas, perusahaan dapat meningkatkan produksinya sebanyak 500 bungkus setiap bulan. Yang ditanyakan, berapa bungkus mie yang dihasilkan pada bulan kelima jika perkembangan produksinya tetap? Dan yang kedua, berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Kita bisa cari. Di sini sudah diketahui 3.000 bungkus mie, berarti A sama dengan 3.000. Kemudian B pembedanya sudah diketahui 5.000 bungkus setiap bulan. Kemudian N yang kita cari suku kelima. Kita bisa inputkan ke dalam rumus deret hitung tadi ya. Sn sama dengan A plus N negatif 1B. Berarti suku kelimanya adalah karena yang ditanyakan adalah pada bulan kelima, berarti S5 sama dengan A sudah diketahui 3.000 ditambah karena yang dicari adalah suku kelima, berarti kita inputkan 5 negatif 1 dikalikan B, pembedanya adalah 500, sehingga 3.000 ditambah 2.000 sama dengan 5.000. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Berarti kita bisa gunakan rumus jumlah N suku deret hitung. J5-nya berarti sama dengan 5 per 2. Yang dicari adalah suku kelima. Kemudian A sudah diketahui 3.000. S5 kita sudah diketahui tadi kita cari di sebelumnya. S5 adalah 5.000. Sehingga kita bisa cari 5 per 2, 2,5. 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 8.000. 2,5 dikalikan 8.000 sama dengan 20.000. Sehingga jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5.000 bungkus, sedangkan jumlah seluruh mie yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut 20.000 bungkus. Kita akan masuk kepada subpokok bahasan selanjutnya yaitu deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian. Kalau deret hitung tadi berdasarkan pada penjumlahan. Kalau deret ukur berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suku terhadap nilai suku di depannya. Kalau deret hitung tadi ada namanya pembeda. Kalau di deret ukur namanya pengganda. Nah, pengganda ini disimbolkan dengan P. Kalau deret hitung tadi disimbolkan dengan B. Contohnya ada deret ukur yakni 3, 6, 12, 24, 48, 96. Berapa penggandanya? Penggandanya bisa kita cari dari S2 dibagi S1. S2 dibagi S1. Sehingga hasilnya 6 dibagi 3. 3 ini adalah suku pertama atau S1. Kemudian 6 ini adalah suku kedua. Nah, sehingga kita bisa cari penggandanya adalah 6 dibagi 3 atau 12 dibagi 6 atau 24 dibagi 12 atau 48 dibagi 24 sama saja. Sehingga pengganda untuk contoh pertama adalah 2. Kemudian contoh kedua adalah ada deret ukur 512, 256, 128, 64, 32, 16. Berapa penggandanya? Sama, penggandanya adalah 256 dibagi 512 atau 128 dibagi 256, sama saja. Nanti hasilnya adalah penggandanya 0,5. Kemudian deret ukur yang ketiga ada 1, 4, 16, 54, 216. Berapa penggandanya? Penggandanya kita bisa cari S2 dibagi S1. Berarti 4 dibagi 1. Atau 16 dibagi 4, 54 dibagi 16 sama saja. Penggandanya adalah 4. Berikutnya kita masuk kepada suku KN dari deret ukur.
Rumus penghitungan suku tertentu dari sebuah deret ukur bisa digunakan rumus bagi berikut. Sn sama dengan AP pangkat N negatif 1. A adalah suku pertama, P adalah pengganda, N adalah indeks suku. Contohnya, nilai suku ke-10 dari deret ukur 3, 6, 12, 24, 48, 96. Berapa suku ke-10-nya? Kita bisa cari. Di sini kita gunakan rumus yang di atas ini. Berarti S10-nya adalah A-nya sudah diketahui 3 di sini ya, ini adalah 3. Kemudian P-nya, penggandanya kita cari S1, S2 dibagi S1, 6 dibagi 3 sama dengan 2, atau 12 dibagi 6, atau 24 dibagi 12, 48 dibagi 24 sama saja. Kemudian N indeks sukunya, itu yang kita cari adalah 10, berarti 10 negatif 1, 2 pangkat 9, kalian bisa gunakan alat bantu hitung kalkulator, hasilnya 512, dikalikan 3 sama dengan 1536. Sehingga suku ke-10 dari deret ukur tersebut adalah 1536. Kemudian selanjutnya, jumlah deret ukur sampai dengan deret suku tertentu adalah jumlah nilai dari suku-sukunya sejak suku pertama sampai dengan suku ke N yang bersangkutan. Rumus jumlah deret ukur sampai dengan suku ke N yakni, kita bisa gunakan dua rumus ini. Yang sebelah kiri jika pengganda lebih kecil dari 1. Yang sebelah kanan jika pengganda lebih besar dari 1. Contohnya, hitunglah jumlah N suku ke-10 dari deret ukur 3, 6, 12, 24, 48, 96. Di sini sudah diketahui A sama dengan 3, penggandanya berarti S2 dibagi S1, 6 dibagi 3, atau 12 dibagi 6, atau 24 dibagi 12 sama saja. Kita sudah cari di slide sebelumnya. Sehingga di sini penggandanya sama dengan 2. Karena penggandanya ini lebih besar dari 1, 2 lebih besar dari 1 ya, sehingga kita bisa gunakan rumus yang sebelah kanan. Sehingga J10-nya adalah A-nya sudah diketahui 3, P penggandanya 2, indeks sukunya yang kita cari adalah 10 ya. 10. Kemudian negatif 1. Nah, di sini negatif 1 tidak dipangkatkan ya. Sehingga 2 pangkat 10 nanti hasilnya 1024, negatif 1 1023, dikalikan 3 dibagi 1. Hasilnya 3069. Kita masuk kepada penerapan ekonomi untuk deret ukur. Deret ukur dapat diimplementasikan pada penerapan ekonomi yaitu untuk model bunga majemuk. Jadi di sini bisa kita inputkan untuk penerapan deret ukur bisa kita inputkan pada kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Kalau di sini contohnya untuk model bunga majemuk. Contohnya seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Nah, di sini P sama dengan 5 juta, kemudian N sama dengan 3, N itu adalah jumlah tahun, kemudian I sama dengan 2% sama dengan 0,02. Kemudian kita bisa inputkan kepada rumus. F sama dengan P 1 plus I pangkat N. Nah, di sini F adalah jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang. Kemudian P adalah jumlah sekarang. Nah, P atau F0 gitu ya, ini identik dengan A atau suku pertama dalam rumus deret ukur. Kemudian I plus 1 plus I, 1 plus I, itu identik dengan P dalam deret ukur. Kemudian Fn itu identik dengan Sn plus 1 dalam deret ukur. Fn itu adalah jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang. Sehingga untuk mencari berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan, kita bisa gunakan rumus ini. Fn sama dengan P 1 plus I pangkat N. P-nya sudah diketahui 5 juta, 1 plus I. I-nya 2%, kalau kita rubah ke dalam bentuk desimal, 0,02, N sama dengan 3. Nah, kalian bisa gunakan alat bantu hitung kalkulator,
1 plus 0,02 pangkat 3 hasilnya nanti 1,061208 dikalikan 5 juta hasilnya 5.306.040 rupiah. Kemudian di sini ada latihan soal untuk deret hitung dan deret ukur. Silakan kalian kerjakan. Kalau sudah nanti bisa dikumpulkan seperti biasa. Terima kasih untuk materi hari ini. Kita akan bertemu kembali di materi berikutnya di mata kuliah Matematika Bisnis dan Ekonomi.